Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Alauddin dengan NIM 2121050030021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, bab pertama, yaitu definisi kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Mengutip bukanlah sesuatu hal yang bisa seenaknya saja kita buat, namun ada beberapa aturan dalam mengutip yang perlu kita ketahui. Fungsi aturan-aturan mengutip ini sangat penting untuk diketahui agar dalam pembuatan karya tulis, catatan kaki, dalam kurung footnote, dan daftar pustaka tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal bagi kebenaran penguatan argumen dalam karya tulis kita. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian yang menumbuhkan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat, atau pakar. Yang kedua, saya akan baca tentang beberapa alasan mengutip. Mengutip memiliki beberapa alasan yang memperkuat bahwa mengutip perlu dilakukan, yaitu 1. Karena dapat menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. 2. Dapat menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. 3. Dapat memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. 4. Mengutip juga bisa memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, dapat mencegah penanggulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, bisa untuk meningkatkan estetika penulisan serta dapat memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi. Yang ketujuh, memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Dan materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kapan mengutip dilakukan. Mengutip dilakukan apabila dianggap perlu selalu tambahkan rujukan. Bila mengutip dari sumber-sumber yang pernah diterbitkan, rujukan harus ditempatkan langsung setelah kutipan atau tepat sebelum kutipan. Sekian. Nama Alan Dorit Andila dengan NIM 211105030049. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedanya mengutip dan menyunting serta macam-macam kutipan. Bedanya mengutip dan menyunting. Mengutip adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Sedangkan menyunting adalah suatu kegiatan memperbaiki karangan baik dari segi struktur kata, kalimat, tanda baca, bahasa, dan koherensi dari sebuah karangan. Macam-macam kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau titik 2. 4. Setelah kutipan jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. 1. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2. 4. Setelah kutipan jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil inti sarinya saja, jadi seperti mengambil ringkasannya saja. Jadi untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis inti sarinya dengan gaya bahasa sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah
spasi ganda. 3. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Berikut ini prinsip-prinsip mengutip terutama dalam jenis kutipan langsung. 1. Jangan melakukan perubahan kecuali jika terpaksa untuk tujuan tertentu dan harus disertai keterangan dalam tanda kurung segi 4. 2. Bila ada kesalahan pengutip tidak boleh memperbaikinya. 3. Biarkan apa adanya dan beri catatan singkat SIC yang artinya kesalahan dari naskah asli yang dikutip dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. 4. Menghilangkan bagian yang dikutip. Boleh menghilangkan bagian yang dikutip asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya Nurlanatul Musyarofa dengan NIM 212105030023. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 4. Footnote. Footnote adalah sedikit informasi tambahan yang dicetak di bagian bawah halaman buku. Kehadiran catatan kaki biasanya berarti kita sedang membaca karya non-fiksi akademik atau dalam bentuk karya ilmiah. Ada dua jenis footnote dalam penulisan. Yang pertama, catatan kaki konten digunakan untuk memberi informasi atau referensi tambahan. Yang kedua, catatan kaki hak cipta yang digunakan untuk memberikan kredit kepada sumber untuk kutipan panjang, tabel atau grafik, dan informasi panjang lainnya dalam sebuah teks. Tujuan dari footnote sendiri adalah menyusun pembuktian, menyatakan utang budi, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian. Yang keempat, merujuk bagian lain teks. Untuk fungsi footnote sendiri, fungsi footnote adalah sebagai penunjuk yang berkaitan dengan sumber hasil kutipan yang dicantumkan di dalam teks karya ilmiah. 2. Untuk menjelaskan secara definitif tentang suatu istilah yang belum banyak dikenal oleh banyak orang. 3. Untuk memperjelas yang berupa penafsiran atau keterangan lebih lanjut mengenai makna dari istilah dalam kalimat. Yang keempat, sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber yang telah dikutip. Dalam penulisan footnote, itu yang pertama, tidak boleh melebihi 3 cm dari bawah margin. Yang kedua, setelah bagian baris terakhir teks, dalam jarak 3 spasi, dibuat garis mulai dari margin kiri dengan panjang 15 ketikan huruf pika atau 18 ketikan huruf elif. Yang ketiga, harus diberi 2 spasi di bawah garis terakhir teks. Yang keempat, antar baris pada catatan kaki harus diberi jarak dengan menggunakan spasi rapat. Sedangkan antar catatan kaki, jika lebih dari 1 catatan, diberi jarak dengan menggunakan 2 spasi. Setiap baris catatan kaki dimulai dari margin kiri atau sejajar. Ada 7 teknis penulisan catatan kaki yang harus diingat. Yang pertama, nama pengarang tidak dibalik. Yang kedua, penulisan judul buku dicetak miring. Selain buku, seperti artikel di majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda 2 petik, tidak dicetak miring atau tidak digaris bawah. Yang ketiga, kota terbit. Yang keempat, nama penerbit. Yang kelima, tahun terbit. Yang keenam, nomor halaman. Yang ketujuh, semua unsur dihubungkan dengan tanda koma. Jenis-jenis catatan kaki atau footnote. Yang pertama, catatan kaki lengkap. Ditulis lengkap dengan menyantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri, jumlah jilid, nomor catatan, nama penerbit dan nomor halaman. Yang kedua, singkat. Ditulis singkat, yaitu 1 ibid, yang artinya ibidum, artinya sama dengan di atas. Yang kedua, objek, disingkatan dari operation, artinya dalam karya ilmiah yang telah dikutip. Yang ketiga, locate, singkatan dari lococitatum, yang artinya tempat yang telah dikutip. Yang keempat, seek,
ungkapan sic dibaca sic diambil dari bahasa Latin yang berarti jadi, begitulah atau serupa dengan thus dalam bahasa Inggris. Yang kedua, put in note. In note adalah catatan perut. Catatan perut adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada di dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. In note ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kutipan langsung yang diambil langsung dari sumbernya tanpa diedit. Yang kedua, tidak langsung yang diambil dari intisarinya. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera di dalam daftar pustaka. Aturan umum menulis daftar pustaka: nama, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Untuk yang selanjutnya adalah kode etik penulisan karya ilmiah. Menyusun karya ilmiah melibatkan proses berpikir rasional dan berpikir empiris. Penyusunan karya ilmiah harus mengikuti metode ilmiah dan harus memenuhi prinsip-prinsip keilmiahan. Metode ilmiah ini adalah metode yang di dalamnya memuat langkah-langkah pengorganisasian dan pengaturan gagasan, pemikiran yang konseptual dan prosedural. Sedangkan prinsip-prinsip keilmiahan yang mencakup objektivitas, hasil studi, pemaparan berdasarkan rasio. Kode etik penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun norma-norma yang harus diperhatikan adalah: 1. Cara pengutipan dan perujukan. Penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Yang kedua, perizinan. Penulis wajib meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Yang ketiga, cara penyebutan data. Nama sumber data atau informan tidak boleh dicantumkan apabila pencantum nama tersebut dapat merugikan sumber data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.